1. Kartini Mulyadi. Kekayaan Kartini ditaksir mencapai 630 juta US dollar atau setara dengan 9,07 triliun rupiah. Kekayaan Kartini berasal dari berbagai sumber. Salah satunya berasal dari kantor hukumnya. Dua, Arini Subianto. Kemudian ada nama Arini Subianto dalam daftar orang terkaya. Menurut majalah Forbes, Arini menduduki peringkat ke-49 dengan kekayaan ditaksir mencapai 600 juta US dollar atau setara dengan 8,62 triliun rupiah. Bagi yang belum tahu, Beni Subianto merupakan pengusaha yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Astra International pada tahun 1988 dan menjadi pemilik saham Adaro Energy sejak tahun 2005. Sejak Beni meninggal dunia pada Januari 2017 lalu, Arinilah yang akhirnya mengambil alih perusahaan sang ayah. Kini, Arini Subianto menjabat sebagai Direktur Utama Persada Capital Investama yang merupakan induk perusahaan keluarga Subianto. Arini juga mengawasi langsung perusahaan investasi tersebut, mulai di sektor produk pengolahan kayu, minyak sawit, pengelolaan karet, hingga batu bara. Tiga, Anna Leonita. Karir Anna Leonita kian melambung pada tahun 2011. Saat itu, Anna ditugaskan untuk portofolio investasi di perusahaan asuransi jiwa Indonesia, Afris Assurance. Hanya berselang 5 tahun, Anna Leonita kemudian diangkat sebagai Direktur Unit Manajemen Aset Perusahaan Asuransi, tempat dia membangun tim investasinya sendiri. Hanya dalam setahun, aset yang dikelolanya berhasil naik hingga 169% menjadi 2,2 triliun. Laba bersih naik 47% menjadi 249 miliar dari tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, pelanggan Afris Assurance juga naik hampir 3 kali lipat. Berkat kesuksesannya, Anna diangkat menjadi Presiden Direktur. Menariknya, Anna menjadi Presiden Direktur wanita pertama dalam 44 tahun Afris berkembang. Dia juga menjadi wanita satu-satunya di Dewan Perusahaan. 4. Dian Siswarini. Kemudian ada nama Dian Siswarini yang masuk ke dalam deretan wanita Indonesia paling berpengaruh di Asia menurut majalah Forbes. Bagaimana tidak, Dian inilah wanita pertama yang menjalankan perusahaan telekomunikasi besar Indonesia, yaitu XL Axiata. Pada awalnya, saat bekerja sebagai insinyur jaringan, Dian pernah memanjat menara sel hingga 50 meter. Kemudian ia mengembangkan keahliannya dengan bekerja menguasai cara mengelola bisnis digital. Di bawah kepemimpinannya, XL Axiata kini menjual unit telekomunikasi non-inti dan juga menawarkan akses lebih luas dengan layanan data yang terjangkau. Inovasi tersebut lantas membawa XL Axiata memiliki pangsa pasar yang luas dan meningkat hampir 18% dibandingkan tahun lalu, dari 10% pada 2016, dan mendorong EBITDA 5% menjadi 601 juta US dollar selama di periode yang sama. Lima, Teresa Wibowo. Teresa Wibowo merupakan salah satu dari 3 perempuan Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes Asia's Power Businesswoman. Teresa Wibowo merupakan pimpinan rupa-rupa.com, perusahaan e-commerce milik grup Kawan Lama. Kawan Lama Group adalah perusahaan keluarga yang berhasil dikembangkan oleh Teresa. Perusahaan tersebut telah berusia 65 tahun. Kawan Lama Group berfokus pada bisnis retail dan membawahi sejumlah anak perusahaan antara lain Ace Hardware, Informa Furnishings, dan Toys Kingdom. 6. Siti Hartati Murdaya. Siti Hartati Murdaya
adalah seorang pengusaha wanita kelahiran Jakarta 1946. Dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Lewat perusahaan Sentral Cipta Murdaya, Siti Hartati Murdaya berhasil mengumpulkan kekayaan mencapai 1,4 miliar US dollar. Hartati terkenal memiliki kegiatan sosial tinggi. Ia juga merupakan wanita di balik lahirnya Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Indonesia. Tujuh, Siti Hardianti Rukmana. Siti Hardianti Rukmana, atau yang lebih dikenal dengan nama Tutut Soeharto, masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia menurut Globe Asia. Lewat perusahaan Citra Lamtoro Gung Persada, putri dari Presiden kedua Soeharto ini memiliki kekayaan sebesar 190 juta US dollar.